mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang begitu indah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Allah bekerja, Roh Allah menyatakan sesuatu di hati kami, memberi inspirasi, membangkitkan semangat untuk kami jemaat-Mu, gereja-Mu bangkit di tengah-tengah situasi yang sukar hari-hari ini. Kami serahkan jam pemberitaan firman Allah ini di dalam tangan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, urapan-Mu ada atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan membaca di dalam suratan Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Ya, perikopnya berjudul keyakinan iman. Ya, nah bagi saya justru di sini menyatakan keberadaan kita sebagai orang percaya di dalam perjanjian baru. Ya, ada hal-hal yang luar biasa kita bisa dapatkan dari kebenaran-kebenaran ini. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, saudaraku, luar biasa sekali kalau kita membaca bagian-bagian ini dengan lebih perlahan, dengan lebih teliti. Saudara, ada banyak pertanyaan kita bisa jawab dengan satu kepastian, saudaraku ya. Nah, mari kita melihat, saudaraku ya, keberadaan kita sebagai orang percaya. Ya, saya mulai dari poin pertama. Ada 4 poin di sini. Ya, poin pertama adalah Allah di pihak kita. Ini satu pernyataan yang luar biasa sekali, saudaraku ya. Allah di pihak kita berarti Allah tidak melawan kita lagi, saudara. Ya, sebab dulu kita, ya, waktu kita belum percaya, kita ini orang-orang yang sesungguhnya melawan Tuhan, ya, dengan pikiran-pikiran kita, dengan jalan hidup kita, saudaraku, melawan Tuhan. Tapi puji Tuhan, oleh penebusan darah anaknya sendiri, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga Allah bukan jadi lawan kita, justru Allah ada di pihak kita. Sehingga Paulus mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jadi pertanyaan ini, siapakah yang akan melawan kita? Sesungguhnya sekalipun ada yang melawan kita, kita pasti menang, saudaraku. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan itu kita bisa jawab. Ya, yang kedua, saudaraku, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Allah yang ada di pihak kita itu dikatakan Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Lalu dikatakan begini, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi yang kedua, tidak menyayangkan anaknya. Dan ini merupakan satu kepastian, saudaraku ya. Untuk sesuatu yang kita pertanyakan, kalau Allah tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang Dia mau karuniakan kepada kita. Paulus menuliskan, kalau Ia tidak menyayangkan anaknya dan melainkan memberikannya kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak akan memberikan semua yang ada bersama-sama dengan anaknya itu. Wow, luar biasa, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, ya, ini berkat luar biasa, yaitu Allah membenarkan kita. Ini menjawab pertanyaan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita semua yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang pilihan Allah, ya. Biar kita setia, ya, dengan pilihan sebagai orang-orang pilihan Allah, ya. Dikatakan, saudaraku, Allah yang membenarkan mereka. Ini luar biasa, ketika kita dijadikan benar, saudaraku, ya, status kita dianggap sebagai orang benar karena jasa daripada pengorbanan Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Saudaraku, kita menjadi orang-orang yang berhak menerima semua janji-janji daripada Allah. Luar biasa sekali. Dan yang keempat, saudaraku, kita memiliki seorang pembela. Saudara, siapakah pembela kita, saudaraku?
Pembela kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, saudaraku. Ya, dia pernah berkata, saudaraku, bahwa Bapa tidak menghakimi, melainkan dia telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak, saudaraku. Nanti semua orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Tapi kalau dia jadi hakimnya, dia jadi pembela kita juga, saudaraku. Maka saudaraku, dipastikan saudaraku, itu satu keadaan yang tidak perlu kita takutkan lagi. Ya. Dia sudah menjadi pembela kita dengan memberikan nyawanya. Dia sekarang juga menjadi pengantara kita, menjadi pensyafaat bagi kita. Saudaraku, ini keadaan yang luar biasa sekali di dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Karena 4 hal ini ya dalam catatan saya, saudaraku. Mungkin saudara bisa menemukan lebih lagi, saudara. Tapi karena 4 hal ini, saudaraku ya, menyangkut keberadaan kita, kita bisa punya keyakinan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, saudaraku ya, atau kita lihat dulu, saudaraku ya, mengenai perkataan daripada Paulus, ya, jika Allah di pihak kita, ya, saya sangat diberkati ya dengan catatan daripada Matthew Henry, saudaraku, ketika dia menerangkan, saudaraku ya, mengungkapkan apa yang dia mengerti dari perkataan Allah di pihak kita. Ia menuliskan seperti ini, saudaraku. Ia, maksudnya Allah, tidak hanya berdamai dengan kita, ya, dan dengan demikian tidak melawan kita. Karena Allah sudah berdamai dengan kita melalui Kristus Yesus anaknya. Dengan demikian ia tidak melawan kita. Tetapi dia dikatakan tidak hanya berdamai dengan kita, tetapi juga mengikat perjanjian dengan kita. Dan dengan demikian Allah memihak kita, saudaraku. Lalu Matthew Henry meneruskan begini. Semua haknya adalah untuk kita. Saya memikirkan juga ini statement Matthew Henry, saudara. Ya, saya hubungkan ini dengan ayat 32. Ya, kalau dia tidak menyayangkan anaknya, ya, melainkan memberikannya kepada kita, saudara. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, segala sesuatu yang jadi haknya Allah, haknya Yesus, diserahkannya kepada kita. Cuma saya teringat, saudaraku ya, yaitu Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain, saudaraku. Ya, kemuliaan itu hanya bagi Dia saja. Tapi semua haknya, janji-janjinya, ya, diberikannya kepada kita. Ya, semua haknya adalah untuk kita dan semua janjinya untuk kita. Segala keberadaannya, segala yang dimilikinya dan segala yang dilakukannya adalah untuk umatnya. Dia ada untuk mereka. Tentu bagi mereka yang telah mengalami penebusan, saudaraku. Ya, bahkan pada saat ia tampak bertindak melawan mereka. Saya memikirkan ketika Allah mengizinkan, saudaraku, aniaya, tekanan datang, atau seperti kita dibiarkan, saudaraku ya, dalam satu situasi sehingga kita merasa Allah sepertinya meninggalkan kita. Ya, itu satu perasaan atau pikiran yang acap kali ya menyerang kita. Ya, seperti Allah menjadi sesuatu yang tidak nyata. Ya, situasi-situasi yang ada seperti menekan kita begitu luar biasa. Tapi bahkan pada saat seperti keadaan seperti itu, saudaraku, sesungguhnya Allah tetap di pihak kita. Itu sebabnya mari kita meneguhkan hati kita sendiri dengan
pernyataan firman Allah yang luar biasa ini, bahwa Allah ada di pihak kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya. Nah, hal ini saudaraku menimbulkan keyakinan iman. Paling tidak saya catat ya, 2 keyakinan iman ini. Yang pertama ya, bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Wow. Ya. Saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudaraku, karena Allah ada di pihak kita, kita punya keyakinan di dalam kesemuanya itu, sekalipun kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kita beroleh keyakinan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang, saudaraku. Ya, saya tidak bisa membandingkan, saudaraku ya, keadaan Paulus yang menghadapi situasi yang kadang sangat berbahaya, ya, nyawanya menjadi taruhan karena Injil. Ya, saya tidak bisa bandingkan barangkali dengan keadaan kita yang sekarang sedang dalam satu situasi bahaya karena pandemi, saudaraku. Tapi saya anggap sama-sama dua-duanya ada dalam satu keadaan yang sama, yaitu bahaya maut, saudaraku. Ya. Yang kedua, saudaraku, keyakinan iman itu adalah bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ini bicara tentang kuasa-kuasa yang dimiliki oleh mereka, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, saya mau menekankan sungguh-sungguh bagian ini, saudaraku ya, bahwa posisi kita sebagai orang percaya sesungguhnya sangat aman di dalam Kristus. Ya, ini statement saya, saudaraku ya. Posisi kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh aman, pakai tanda kutip ya, saudara, di dalam Kristus. Ya. Nah, saya terangkan mengapa kata aman saya pakai tanda kutip. Ya. Bukan karena tidak ada kesulitan, saudara. Ya, sebetulnya banyak kesulitan. Ya. Bukan juga tidak ada serangan dari musuh. Sebetulnya musuh terus-menerus menyerang. Tetapi kita aman, saudaraku, karena kasih Allah di dalam Kristus yang begitu kuat, yang membuat kita tidak dapat dipisahkan dari kasih tersebut. Betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita semua. Kasih itu begitu kuatnya, saudara. Buktinya apa, saudara? Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu Kristus. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, ketika kita masih berdosa saja Allah menyatakan kasih-Nya melalui Kristus yang telah mati untuk kita. Apalagi kita yang sudah percaya, sudah dibenarkan. Wow, luar biasa. Kasih itu makin terasa kuat di dalam hidup kita, saudara. Ya, nah, saudara, mari kita renungkan, saudaraku, posisi atau keberadaan kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Keadaan di mana Allah ada di pihak kita, itu posisi yang luar biasa sekali. Tentu ada maksudnya, saudara. Ya. Nah, kita perlu renungkan. Allah yang telah mengorbankan anaknya, ya, lalu memberikan rohnya kepada kita, memberikan firman-Nya kepada kita. Itu perkara-perkara, hal-hal yang
sorgawi, hal-hal yang mahal sekali. Itu bukan untuk kesenangan kita, saudaraku. Maksudnya untuk kepentingan kita sendiri. Ya, posisi kita yang luar biasa ini bukan sarana, ini statement kita, untuk mengejar tujuan dan keinginan-keinginan kita. Melainkan, saudaraku, untuk menjalankan misi daripada Bapa, saudaraku. Saya mengulang lagi, kita ada di dunia ini bukan untuk mengejar tujuan dan keinginan-keinginan kita, tapi untuk melakukan misinya Bapa, saudaraku. Ya, kita ada di dunia ini bukan untuk mencari makan dan minum, saudaraku. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang kita butuhkan, Bapa di sorga memahami itu dan akan memberikannya kepada kita. Nah, saudaraku, mari kita baca misi Bapa itu. Ya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Di sana Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, ada makanan yang pada waktu Yesus mengucapkan ini, murid-murid belum tahu, saudara. Yesus dalam posisi lapar, murid-murid, saudaraku, beli makan di kota, saudara, waktu dibawa, waktu Yesus diminta untuk makan, dia berkata, ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Lalu Yesus menjelaskan, makanannya adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu, saudara? Itu penjangkauan jiwa-jiwa, saudara. Jadi semua anugerah yang besar, keyakinan iman yang luar biasa, keadaan di mana Allah di pihak kita. Bagi saya, saudara, itu seharusnya kita manfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang Bapa percayakan juga kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus, saudara. Saudaraku, kalau kita melihat keadaan gereja sekarang, saudara, ya, saya merasa begini, saudaraku, ya, cerita-cerita dulu waktu saya baru-baru mengalami kelahiran baru, saudaraku, ya, cerita tentang gereja Pantekosta, ya, pada zaman itu, ya, ketika Pantekosta yang mulai dari Bali, kemudian ke Cepu, ke Surabaya dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia. Saya mendengar cerita-cerita yang luar biasa, saudara. Mujizat-mujizat Allah, pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat, saudaraku. Bagaimana orang Pantekosta dulu begitu dihina, saudaraku. Karena hamba-hamba Tuhan dari Pantekosta begitu sederhana. Saudaraku, biasanya mereka merintis, ya, dengan 1-2 jiwa, hanya bermodalkan, ya, yang dilihat, saudaraku, ya, modal mereka adalah panggilan dari Tuhan, Roh Allah sendiri yang memenuhi hidup mereka. Tapi yang dilihat orang, mereka begitu sederhana dengan gitar, nyanyi, memulai perintisan, dan di situ terjadi lawatan Tuhan, jiwa-jiwa mengalami pertobatan, saudaraku. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, saudaraku, cerita itu seperti sebuah monumen. Nggak tahu kenapa, saudaraku. Tapi saya percaya, saudaraku, iblis itu sesungguhnya sedang mencuri, ya, sendi-sendi kehidupan gereja yang begitu penting. Kebenaran-kebenaran yang begitu penting. Gaya hidup yang seharusnya ada, yang dicontohkan di dalam gereja mula-mula. Kita perlu kembali ke sana, saudaraku. Ya, mari kita lihat, saudara, beberapa sendi-sendi kehidupan gereja yang penting, yang sudah atau sedang dicuri terus-menerus oleh iblis. Yang pertama adalah kehidupan doa, saudara.
Sekarang saudaraku, ya, orang harus dipaksa oleh sesuatu, oleh keadaan baru berdoa. Ya. Tapi bagi saya itu masih bagus, saudara. Tapi kalau sudah dipaksa oleh keadaan, situasi yang sulit, masih belum mau berdoa juga, saya nggak ngerti lagi, saudara. Tuhan harus pakai cara apa supaya kita semua berdoa. Ya, mari kita, saudara, perhatikan ini, jemaat Tuhan. Ya, yang kedua, pengakuan terhadap otoritas firman serta ketuhanan daripada Kristus. Ketuhanan daripada Kristus itu harus dinyatakan di seluruh aspek kehidupan kita. Kalau ada satu bagian aja tidak di dalam kedaulatan Dia, saudaraku, berarti kita tidak sungguh-sungguh, saudaraku, mengaku terhadap otoritas firman dan ketuhanan daripada Kristus. Ya, yang ketiga, pertobatan dan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Pertobatan itu bukan pada waktu kita terima Yesus, saudaraku. Setiap kali kebenaran itu menegur kita, mau memperbaiki kita, kita mau terima dan kita mau berbalik dari jalan kita yang salah dan terus kita kembali lagi kepada jalur kebenaran. Karena pertobatan kurang, belas kasihan akan jiwa-jiwa juga mengalami penurunan, saudara. Yang keempat, gairah untuk berkorban, kasih dan iman yang disertai perbuatan. Surut, saudaraku. Ya. Kalau ingat para pendahulu kita, saudara. Ya, itu kan jadi monumen jadinya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Karena saya percaya Allah akan melawat kita lagi. Saya percaya satu kali lagi Allah akan mencurahkan rohnya di akhir zaman ini. Untuk membangkitkan gerejanya, saudara. Jadi ingatan kepada yang dulu itu jadi pelajaran. Iya ya. Dulu para pendahulu kita itu, waduh saudara, gairah pengorbanannya luar biasa. Kasih dan iman yang disertai perbuatan nggak tanggung-tanggung, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, gereja begitu mengguncangkan masyarakat pada waktu itu. Dan yang kelima, terabaikannya misi utama gereja, yaitu pemuritan yang radikal, saudara. Nah, berapa tahun ini Tuhan mengajar kita supaya kita menjadikan rumah, keluarga menjadi basis pemuritan kita. Jangan lagi, saudaraku, tunda-tunda waktunya. Lakukan sungguh-sungguh dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, Tuhan perlengkapi kita. Nah, jadi sekarang apa yang kita butuhkan sekarang ini, saudara? Bukan apa yang kita akan lakukan dulu, tapi apa yang kita butuhkan, saudara. Saudara, kita memerlukan pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Ya, tidak ada solusi lain untuk menjadikan gereja begitu bergairah, begitu bersemangat, kecuali Roh Allah sendiri, saudaraku, dicurahkan atas gerejanya. Ya. Tapi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang, kita memerlukan pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang, saudaraku? Nah, kita mau lihat contoh di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 ya. Sebelum, saudaraku, Roh Kudus dicurahkan. Ini kita lihat ya dalam kehidupan 120 murid itu. Kita baca, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, ada kata yang penting saya garis bawahi di situ. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, saudara. Saudara, pencurahan Roh Kudus selalu diawali dengan hasrat yang kuat untuk berdoa. Berdoa bersama-sama. Ya. Tapi untuk berdoa bersama-sama itu juga ada prakondisinya, ada prasyaratnya, yaitu sehati. Nah, ini yang saya mau tekankan di akhir renungan ini, saudara.
Saya mengingatkan lagi, Allah ada di pihak kita. Itu menimbulkan keyakinan iman yang luar biasa. Ya. Dan keyakinan itu seharusnya mendorong kita untuk melaksanakan pekerjaan misi Bapa, menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu membutuhkan Roh Allah sendiri untuk menguatkan, ya, memimpin dan menjadi satu kuasa yang akan mendobrak kebuntuan gereja hari-hari ini. Dan untuk itu kita perlu berdoa, dan supaya doa kita sungguh-sungguh akan menjadikan Allah mencurahkan Roh-Nya mesti sehati, saudara. Kata sehati itu berarti, ya, dalam bahasa aslinya dengan satu pikiran, dengan satu tujuan, dengan satu passion, dengan satu gairah yang sama. Ya. Bagaimana kita mau melihat gereja mengalami pencurahan Roh Kudus. Pikiran itu. Ya. Satu pikiran, satu tujuan, satu gairah. Melihat Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya untuk membangkitkan gerejanya di akhir zaman ini. Nah, saudara, untuk sehati membutuhkan kita. Ya, ini membutuhkan untuk kita bersikap, ya. Beberapa hal di sini, 3 hal. Yang pertama, kita tidak boleh lagi mencari kepentingan sendiri, saudara. Ya. Ya, kita sebagai jemaat, saudara, mari mau belajar, saudara. Kita mencari kepentingan yang lebih tinggi dari kepentingan kita. Ya, tentu kepentingan Tuhan yang saya maksud pertama-tama. Ya, kalau kita mementingkan kepentingan Tuhan, itu akan jadi kepentingan banyak orang. Ya, kepentingan Tuhan adalah kepentingan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Ya, yang kedua, memperhatikan. Ya, yang pertama tadi tidak mencari kepentingan sendiri. Ya, yang kedua berarti memperhatikan atau mencari kepentingan orang lain. Dan juga menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Saudaraku, ya, yang dibutuhkan untuk bisa sehati, saudaraku, ya, seluruh jemaat. Mari, saudaraku, kita lihat kepentingan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita mau menganggap kepentingan Tuhan lebih utama dari kepentingan kita sendiri. Ya. Dan sesungguhnya kita tidak perlu takut akan kepentingan-kepentingan kita secara manusiawi di dunia ini, saudara. Kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan, kepentingan kita sendiri, saya percaya Tuhan tidak akan mengabaikannya, saudara. Mari, saudaraku, mengakhiri renungan ini, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan satu pujian, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, oh karya terbesar, haleluya, dalam hidup. Oh terima kasih ya Tuhan, pengorbananmu, haleluya, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Yesus, Engkau ku kagumi, ku kagumi. Haleluya, syukur bagimu. Kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Kami memuji-muji-Mu. Engkau Tuhan penebus kami. Terima kasih Tuhan, karena penebusan-Mu kami boleh diperdamaikan dengan Allah. Sehingga Allah boleh ada di pihak kami. Dan itu menjadikan kami memiliki keyakinan iman bahwa apapun yang terjadi, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Bahkan tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan biarlah dengan kasih-Mu yang luar biasa itu, kami memahami kami ada di dunia ini untuk menjalankan pekerjaan daripada Bapa sendiri, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Oh Tuhan, tolong gereja-Mu hari-hari ini Tuhan. Kembalikan hati kami, hati yang penuh pertobatan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya kami membutuhkan pencurahan daripada Roh Allah sendiri. Dan itu mengharuskan kami untuk berdoa, untuk sehati berdoa bersama-sama ya Tuhan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, tolong kami seluruh jemaat Tuhan di ujung menteng ini, untuk kami dapat sehati sungguh-sungguh mencari kepentingan Kristus, menganggap kepentingan Kristus jauh lebih penting dari segala kepentingan kami. Sebab kepentingan Kristus adalah kepentingan kami. Sebab segala janji-janji Allah juga sudah diberikan kepada kami melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan pakai gereja-Mu, Tuhan pakai jemaat-Mu. Biarlah sejak hari ini tiap-tiap pribadi kami digerakkan hatinya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Bersama-sama dengan keluarga juga berdoa sungguh-sungguh, dengan anggota komselnya melalui Zoom meeting. Bahkan seluruh jemaat dengan segala daya upaya untuk berdoa sungguh-sungguh dengan kesehatian. Dengan sungguh-sungguh satu pikiran, satu tujuan, satu hasrat untuk melihat Roh Allah sendiri dicurahkan atas gereja. Dan gereja bangkit untuk menyatakan kemuliaan daripada pemilik gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami ya Tuhan. Dan Engkau mengabulkan kiranya doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, berkati juga ya Tuhan bangsa kami, pemerintah kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, di dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala macam persoalan yang ditimbulkannya.
Tuhan tolonglah hal ini juga membangkitkan satu kesatuan, kesehatian di antara para pemimpin ya Tuhan. Supaya Indonesia ini mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kiranya keselamatan daripada Allah di dalam Yesus Kristus dinyatakan atas bangsa ini. Dengan pengharapan ini mari saudara-saudaraku kita mau membuka hati kita dan terimalah berkat limpah rahmat dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang mengalir dari kayu salib-Mu yang hina di Golgota. Di sana kami melihat bukti kasih Allah yang memberikan kami kemenangan atas dosa dan maut. Engkau bukan hanya mati, tetapi juga bangkit untuk membenarkan kami. Sehingga kami disebut sebagai orang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau juga naik ke sorga untuk mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya oleh Roh Kudus kami dapat berjalan di dalam seluruh kebenaran. Oleh Roh Kudus dan firman-Mu, kami memahami bahwa kami ada di dunia ini bukan untuk mengejar tujuan dan keinginan-keinginan kami sendiri, melainkan untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Kami hidup di atas muka bumi ini bukan untuk mencari makan dan minum atau mengejar kekayaan, tetapi untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya sesungguhnya Engkaulah yang menjadi pagar perlindungan dalam hidup kami, baik secara pribadi bersama keluarga serta seluruh umat-Mu. Kami percaya tidak ada penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau ketelanjangan atau kelaparan atau pedang sekalipun yang dapat mengalahkan kami. Karena di dalam Kristus yang mengasihi kami, maka kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami percaya bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami terima kuasa-Mu